Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita berjumpa kembali di edisi kisah-kisah muktabar yang menjadi iktibar. Kisah kali ini kami angkat dari kitab Syarkawi alal Hudhudi. Syarkawi alal Hudhudi Tauhid di halaman 136. Kisah muktabar kali ini tentang kreativitas Imam Syafi'i dalam merangkai dan menyusun kata dan bentuk salawat versinya yang dengan penataan bahasa yang elok inilah yang ia lakukan dengan penuh harap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia memperdapatkan ridhanya Allah pada kreativitasnya Syekh Imam Syafi'i. Disebutkan bahawa qala Muhammad bin Abdul Hikam, berkatalah Syekh Muhammad bin Abdul Hikam, ra'aitu Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu fil manam. Daku pernah bermimpi melihat Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dalam mimpi. Fakultu, maka aku berkata, aku Syekh Muhammad bin Abdul Hikam, aku berkata, ma fa'alallahu bi, bagaimanakah Allah memperlakukanmu ya Imam, wahai Imam? Kemudian Imam Syafi'i yang dalam mimpi Syekh Muhammad bin Abdul Hikam menjawab, rahamani wa ghafarli wa zufiftu ilal jannati kama tuzafful urus. Allah telah menyayangiku dan Allah telah mengampuniku. Kemudian Allah mendatangkan daku dalam syurga. Cuma kata-kata zafaftu mendatangkan setelah dihiaskan seperti pengantin. Kama tuzafful urus, sebagaimana didatangkan dalam bentuk hiasan akan pengantin. Maka ketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Hikam kembali bertanya, bimadza balagta hadzal hal, dengan apa engkau gapai akan ini kedudukan? Maka Imam Syafi'i menjawab, bima fi kitab risalati minas salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab barang yang aku tulis dalam kitab risalah, karya Syekh Muhammad bin Syafi'i, karya Syekh Imam Syafi'i. Dalam kitab risalahnya ia menyatakan pernah menulis satu salawat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Hikam bertanya kembali pada Imam Syafi'i, wa kaifatil qasalah. Ia menanyai dengan penuh penasaran, bagaimanakah bentuk salawatmu wahai Imam Syafi'i, sehingga dengan salawat itulah engkau mendapat kasih sayang Allah, engkau mendapat keampunan daripada Allah, engkau didatangkan, dihiaskan layaknya seorang pengantin dimasukkan ke syurga. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, Allahumma salli ala Muhammadin adada ma dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun, yang artinya, ya Allah, salli ala Muhammad, curahkan olehmu di atas baginda Muhammad akan salawat, akan rahmatmu, adada ma dzakaraka dzakirun, seukuran bilangan orang yang selalu menyebutmu, wa ghafala an dzikrihil ghafilun, dan seukuran orang yang lalai daripada mengingatmu. Artinya Imam Syafi'i dalam ungkapan ini menyatakan semoga Allah sudi kiranya selalu mencurahkan rahmatnya kepada baginda Muhammad, karena dipastikan tiada waktu yang di waktu tersebut tiada orang yang mengingat Allah dan tiada orang yang melupai Allah. Artinya setiap ketika dipastikan akan ada orang yang mengingat Allah
Bilapun orang yang mengingat Allah tiada, maka dipastikan orang yang melupai Allah ada. Yang sehingga bahasa ini menjadi bahasa kinayah untuk mengungkapkan supaya Allah memberi rahmat kepada ini selama-lamanya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Hikam berkata, falamma asbahtu akhadtu risalah. Kemudian manakala tibalah waktu subuh, aku mengambil kitab risalah karya Syekh Imam Syafi'i. Wa nadartu, aku menili, aku perhatikan, fawajadtul amra, aku perdapatkan sebagaimana yang telah aku lihat dalam mimpiku. Dan kama raaitu, sebagaimana barang yang telah aku lihat. Artinya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Hikam melihat, memang ia dalam kitab risalah tertera salawat Imam Syafi'i, Allahumma salli ala Muhammad adada ma dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Kemudian berkatalah waqala ba'du salihin, berkata sebahagian orang saleh, ia juga membicarakan bahawa ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bermimpi melihat baginda Muhammad. Fakultu, maka kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma jaza'u Syafi'i, apakah balasan Imam Syafi'i indaka di sisimu? Haitsu qala, sekira-kira ia pernah merintis, pernah merangkai suatu ungkapan salawat untukmu fi kitabihi, dalam kitabnya Imam Syafi'i Ar-Risalah, yang bunyi salawatnya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin adada ma dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Jadi sebahagian orang saleh, ia bermimpi melihat baginda Muhammad. Kemudian ia bertanya pada baginda Muhammad, wahai baginda Muhammad, apa yang diperdapatkan oleh Imam Syafi'i atas karyanya dalam merangkai ungkapan salawat untukmu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, faqala sallallahu alaihi wasallam, jazauhu indi annahu la yuqafu lil hisab. Kemudian Rasulullah menjawab, balasannya Imam Syafi'i berada di sisiku. Artinya dengan Imam Syafi'i mendapat syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bentuk syafaat baginda Muhammad terhadap Imam Syafi'i, annahu la yuqafu lil hisab, Imam Syafi'i tidak akan bertemu dengan masalah hisab. Ia masuk syurga dengan tanpa hisab, karena hisab itu punya nilai siksaan. Karena ketika hisab, semua manusia merasa gugup hatinya, merasa susah hatinya ketika berhadapan dengan hisab. Kemudian waqtalafa fi man shalla bi nahwi hadhihi sighat, hal yahsulu lahu sawabu bi adadi man shalla tilkal adad aw la. Dan diikhtilafkan, ikhtilaf pendapat ulama pada orang-orang yang bersalawat dengan ini sikat, adakah ia memperdapatkan pahala seukuran dengan ukuran orang yang bersalawat dengan lafaz tersebut ataupun tidak. Maka fadhahabal muhaqqiqun, maka berpendapat oleh ulama-ulama pentahqiq, ila annahu yahsulu lahu thawabus salati wahidah, ia hanya memperdapatkan pahala satu, tetapi lakinnahu a'zamu min thawabis salatil mujarradati an dzalik, tetapi kendati pun ia hanya memperdapatkan pahala satu salawat yang diucapkan tersebut lebih besar pahalanya ketimbang daripada pahala bersalawat dalam rangkaian kata yang sunyi daripada ungkapan yang telah ditata oleh Imam Syafi'i tersebut. Namun ada juga yang berpendapat wa dhahaba ba'dhum, berpendapat oleh sebahagian mereka itu,
kepada sesiapapun yang bersalawat dengan ungkapan salawat tersebut, hasil pahala setiap orang lain bersalawat dengan ucapan yang sama. Mungkin hanya sekian, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.